Oke, sudah banyak yang benar. Sikap perilaku, nilai-nilai dasar, kedudukan peran. Oke, baik. Sudah mewakili adik-adik ya. Jadi agenda pada Latsar CPNS ini ada empat. Ya. Yang pertama yaitu sikap perilaku bela negara. Agenda satu, agenda sikap perilaku bela negara. Ada berapa materi? Kita ini ya, kita undi saja ya. Oke, nomor absen 15. Siapa? Siapa? Saya Bu, Oke, Mas Gozali ya. Agenda satu namanya apa? Ada berapa materi, Mas, di agenda satu? agenda satu ada sikap perilaku bela negara. Oke, ada berapa materi? Materinya ada tiga, wawasan, kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, Oke, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. ini. Semoga sudah bisa ya adik-adik memahami di agenda satu kemarin ya. Di agenda satu kan baru saja selesai ya. Materi yang pertama itu terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kira-kira di antara nilai-nilai bela negara itu, adik-adik sudah bisa menyusun rencana aksinya semuanya? Membuat rencana aksi bela negara. Mas Gozali, Mas Gozali, Bu, saya sudah menerapkan nilai bela negara yang pertama, yaitu apa Mas yang pertama? Apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air, cinta tanah air dan bangsa. Apa wujudnya? Coba rencana aksimu apa? Melaksanakan apel atau hormat kepada bendera setiap pagi. Oke, ada lagi? Sementara itu, Cinta tanah air dan bangsa. Ya, apa wujud dari rencana aksi kita bahwa kita sebagai eh, bagian dari aparatur sipil negara di dalam aksi kita ya untuk menerapkan nilai cinta tanah air tersebut adik-adik. Misalkan pada hari Senin selalu ada apel, kita mengikuti dengan baik. Upacara menghormat bendera kita mengikuti. Pada hari Jumat barangkali atau hari Kamis kita memakai pakaian batik, ya kan? Nah, itu sebagai salah satu dari cinta tanah air juga ya, mencintai produk-produk dalam negeri ya. Tuh. Nah, maka adik-adik masih ada beberapa nilai dalam bela negara yang lainnya. Sadar berbangsa dan bernegara. Apa rencana aksi kita di sana? Maka harapannya dari masing-masing nilai tersebut tidak hanya apa namanya itu menjadi tataran normatif saja. Bu, saya udah hafal, Bu. Apa, Mas? Nilai-nilai bela negara. Satu, cinta tanah air dan bangsa. Dua, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara.
dan seterusnya ya. Tapi apa ya? Wujudnya seperti apa? Itu jauh lebih penting ya adik-adik ya. Jadi tidak hanya sekedar kita hafal, ya itu kalau anak SD yo iso yo hafal yo cepat malahan ya. Tapi adik-adik sebagai calon pegawai negeri sipil memiliki kewajiban bagaimana rencana aksi kita ya sesuai dengan indikator-indikator masing-masing nilai tersebut untuk menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sebagai pegawai, baik di tempat tugas maupun di masyarakat. Ya. Baik, itu agenda satu ya. Jadi ada 3 materi. Satu, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer ya. Materi yang kedua, adik-adik sudah diantarkan oleh fasilitator tentunya ya untuk bisa mengidentifikasi terlebih dahulu ya isu-isu yang terjadi di sekitar kita, isu-isu yang terkini, isu-isu yang update, ya kan, yang ada di sekitar di Satker adik-adik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan kita sebagai seorang CPNS, ya. Nah, maka ketika sudah bisa mengidentifikasi isu, berikutnya silakan untuk menganalisis ya. Ini nanti untuk kepentingan adik-adik pada agenda 4 ya, habituasi, karena di sana adik-adik nanti akan ada pembimbingan rancangan ya. Pembimbingan rancangan aktualisasi yaitu dengan eh, apa namanya? Coachnya masing-masing. Ya. Itu di eh, agenda satu. Sekarang kita coba di agenda 2, adik-adik. Oke, di agenda 2 silakan nomor absen 4. Ya, hadir Bu. Oke, Mbak Anggi, apa nama agenda Oke, 2? Bu. Berapa materi? Agenda 2 itu ada nilai-nilai dasar PNS, Bu. Ada teori materinya, ada berorientasi pelayanan akuntabel, akuntabel harmonis, kemudian nilai-nilai dasar CPNS, dan kolaboratif. Jadi adik-adik eh, nggak usah bingung lihat di jadwal ya. Kalau di jadwal itu kan di teks gitu ya. Orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Tapi pada dasarnya di agenda 2 nilai-nilai dasar PNS ya, bukan ASN. Tadi sebagian waktu di menti.com itu saya lihat ada yang menyebutkan nilai-nilai dasar ASN ya. Tapi untuk yang Latsar sesuai dengan regulasi yang terbaru di Keplan ya, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 581 bahwa Latsar itu apa namanya untuk agenda 2 itu agenda nilai-nilai dasar PNS ya. Kalau yang lama itu nilai-nilai dasar ASN. Kenapa dibedakan? Ya ASN itu yang menjadi bagian dari ASN. ASN terbagi 2 ya dalam undang-undang kita ya. Undang-undang Aparatur Sipil Negara nomor berapa Mas, Mbak? Sekarang undang-undang kita? Ayo, undang-undangmu itu masuk nggak hafal? Masuk, masuk jadi CPNS harus tahu undang-undangnya ya. Undang-undang Aparatur Sipil Negara yaitu nomor. Nomor 5 tahun 2014, Ibu. Nah, itu benar, tapi itu yang lama sudah tergantikan dengan yang baru. Nomor UU 20 20 tahun nomor 20 tahun 2023. 2023. ya, 20 tahun 2023. Yang mana di dalam undang-undang tersebut disebutkan aparatur sipil negara terbagi menjadi 2. Satu PNS, 2 P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, mengapa Bu kok dulu ASN di nilai-nilai dasarnya sekarang PNS ya? Karena teman-teman kita yang di P3K itu tidak mengikuti Latsar. Nah, kita sekarang judulnya adalah Latsar CPNS. Nah, di dalamnya itu adalah memang diperuntukkan khusus untuk adik-adik CPNS ya, calon pegawai negeri sipil, bukan calon P3K ya. P3K nanti ada lagi, ada sendiri, mereka ada mengikuti orientasi.
Kalau Latsar, karena memang dari fresh graduate ya, anggapannya bahwa ini adalah pegawai-pegawai yang direkrut secara reguler ya untuk menjadi CPNS, maka dengan pertimbangan bahwa memang belum memiliki skill ya ataupun belum memiliki pengalaman kerja sebelumnya, sehingga durasi waktunya juga lebih lama untuk ikut pelatihan ini. Sementara teman-teman yang P3K mereka itu direkrut karena memang memiliki kepakaran ya. Awal dari munculnya P3K seperti itu. Jadi memiliki kepakaran sehingga mereka tidak selama adik-adik ya ketika mengikuti pelatihan. Maka namanya hanya orientasi. Itu ya adik-adik. Sehingga di dalam eh, apa namanya agenda ya bukan berbunyi nilai-nilai dasar ASN lagi, tetapi nilai-nilai dasar PNS karena memang dikhususkan untuk pegawai negeri sipil. Kemudian agenda yang ketiga juga sama ya, peran dan kedudukan PNS ya bukan ASN. Kalau dulu memang ASN ya sebelum muncul Keplan yang baru. Baik, eh, itu pengetahuan kita. Jadi tadi Mbak Anggi sudah menyebutkan. Jadi kalau kita ditanya ada berapa materi di agenda 2, agenda nilai-nilai dasar PNS, ada 7 ya. Jadi 7 yang terkenal dengan core values berakhlak ya, dari mulai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, adik-adik, itu sedikit ya untuk kita cek ya bagaimana pemahaman adik-adik semuanya. Sekarang saya izin saya menyampaikan desain pembelajaran kita ya di agenda 2 ini. Share screen. Nah, karena hari ini kita sinkronus 2 JP adik-adik, besok dan besoknya itu kita asinkronus ya. Maka untuk penugasan-penugasannya akan saya jelaskan hari ini itu menjadi bekal adik-adik. Nanti kita ketemu lagi untuk melakukan pembelajaran secara sinkronus 9 JP ya. Agak panjang ya durasinya. Akan berdiskusi terkait dengan penugasan-penugasan yang kita berikan ya. Nah, hari ini di sini ya, 2 JP sinkronus ya kita lakukan via Zoom. Terus hari ini juga adik-adik ada 5 JP secara asinkronus. Ngapain? Ada penugasan, baik secara individu maupun kelompok. Saya tanya, ketua kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Ketua kelompok 1 Mas Anggun, ketua kelompok Ya, saya. 2 siapa? Mas, Mbak. Kelompok 2 siapa? Ketua kelompoknya. Mas Ghazali. Nah, Mas Agung dan Mas Ghazali, saya tidak tahu apakah kemarin waktu di agenda 1 itu sudah terbagi kelompok kecil lagi. Artinya gini, kelompok 1 yang diketuai oleh Mas Agung itu akan kita bagi, kita pecah lagi menjadi 2 kelompok, 1A dan 1B. Demikian juga yang kelompok 2. Ya, Mas Ghazali, kalau misalkan belum terbagi, nanti silakan dibagi 2. 2A dan 2B. Ini untuk keseluruhan tugas di agenda 2 ini, kalau penugasan kelompok, berarti kelompoknya itu ya nanti ya. 1A, 1B, 2A, 2B. Oke, saya sampaikan untuk yang 5 JP tadi di hari ini ya, adik-adik, ini sekarang udah agak sore, nanti kalau individu adik-adik boleh hari ini sih sebetulnya deadline-nya ya. Adik-adik sudah harus submit ke BLC ya. Sampai nanti malam 23.59. Tapi kalau untuk tugas kelompok itu masih kita berikan seberapa waktu, adik-adik boleh upload ya. Apa tugas individunya? Silakan membuat learning journal dalam bentuk record suara ya. MP3 silakan diunggah URL-nya atau linknya saja. Durasi 3 menit, silakan adik-adik eksplor masing-masing. Tentu tidak akan sama pengalaman belajar Mas Agung dan pengalaman belajar Mas Ghazali ya. Pasti akan melihat dari perspektif yang berbeda. Mulai dari mana Bu kita membuat learning journal? Adik-adik silakan dari waktu MOOC. Saya belajar saya melakukan pembelajaran self learning ya pada MOOC
Saya sudah melakukan download materi-materi, kemudian saya melakukan pembelajaran secara mandiri, bla 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 dan seterusnya. Saya mengerjakan soal-soal. Kemudian kami mengikuti pembelajaran Akida 2 secara sinkronus dan sebagainya. Silahkan ya, ceritakan. Kemudian adik-adik juga harus mengerjakan penugasan secara kelompok. Apa yang harus dibuat? Yaitu membuat video role model. Nah, role model yang di sini tidak kita batasi. Adik-adik silakan. Misalkan di kelompok 1A. Anggotanya siapa? Mas Agung, Mbak Erina, misalkan. Kemudian siapa lagi? Berikutnya ada 5 orang. Nah, tentu 5 orang pasti punya role model masing-masing. Mas Agung, aku maunya Habibie aja. Mbak Erina, aku maunya Gus Dur aja. Terus siapa lagi yang lain? Itu mungkin maunya beda lagi ya. Nah, maka silakan didiskusikan di kelompoknya. Ya, 5 orang itu siapa tokoh yang akan dijadikan role model. Nah, buat video terkait tokoh tersebut, bahwa tokoh tersebut gambarannya seperti ini, seperti ini. Di akhir video silakan di closing dengan penguatan ya, pernyataan anggota kelompok. Misal kita mulai dari Mas Agung ya. Tokoh A ini merupakan eh, tokoh eh, yang cukup terpandang di Indonesia. Beliau telah menerapkan atau melaksanakan nilai berorientasi pelayanan. Hal ini ya di eh, apa namanya buktikan dengan kiprah beliau pada saat bla 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 gitu kan. Disambung ke Mbak Erina misalkan. Tokoh A ini juga telah menerapkan nilai akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan bla bla bla. Itu ya. Oke, silakan nanti bisa di manage oleh adik-adik sendiri. Insya Allah, apa namanya, anak-anak muda sekarang kan cepet ya kalau mau bikin-bikin konten atau apa seperti itu. Oke, tugas yang hari pertama. Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Kita lanjutkan di asinkronus di hari kedua. Hari kedua agenda 2 maksudnya ya. Tapi sudah masuk hari ke-6 berarti kalau dari keseluruhan pembelajaran. Tugas individu masih sama, adik-adik membuat learning journal kembali ya dalam bentuk record suara seperti yang tadi di hari pertama. Namun di hari kedua ini tentu pembelajaran setelah hari ini ya. Jadi setelah hari ini sampai besok ya, adik-adik ketika melakukan pembelajaran atau mengerjakan penugasan secara kelompok, apa learning journalnya apa? Ya, silakan bercerita. Kami membentuk sebuah kelompok, tetapi kami mengalami sedikit kesulitan karena tempat kami berjauhan, barangkali gitu ya. Meskipun demikian, kami bisa mengatasi kendala tersebut dengan berkomunikasi melalui misalkan, itu contoh. Kemudian tugas kelompok, saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk jalan-jalan. Mau apa enggak jalan-jalan? Kalau namanya jalan-jalan, apalagi yang mak-mak ini senang ini ya, jalan-jalan ya. Shopping itu baru senang ya. Nah, jalan-jalan untuk melakukan benchmarking ya. Melakukan benchmarking tentu kita tidak ke sembarang tempat ya. Sekali lagi seperti penugasan kelompok yang pertama tadi, adik-adik silahkan di anggota kelompoknya yang 5 orang menentukan lokus benchmarkingnya ya. Silakan tentukan lokus benchmarking. Nah, di lokus benchmarking tersebut silakan ya adik-adik apa namanya mencari best practice ya, praktek-praktek baik apa yang sudah dilakukan dari lokus benchmarking tersebut yang tentunya adik-adik bisa apa namanya mengadopsi nantinya ya, mengadopsi, mengadaptasi. Oh ternyata eh, di tempat itu sudah menerapkan inovasinya ini dan sudah berhasil. Sepertinya itu bisa akan saya eh, tiru ya, saya angkat untuk di satker saya misalkan sesuai dengan jabatan saya misalkan ya. Nah, maka dalam hal ini adik-adik melihat ya praktek baik di lokus benchmark, kemudian kita akan mengadopsi dan mengadaptasi ya, disesuaikan dengan satker kita tentunya. So, apa yang harus dilakukan ketika menentukan lokus benchmark? Berarti adik-adik harus berpikir bahwa lokus tersebut paling tidak merupakan satuan kerja atau instansi. Ya, kalau di sini sudah ditentukan
pemerintah, boleh pemerintah baik pusat maupun daerah ataupun ya perusahaan swasta atau BUMN ya. Begitu. Jadi silakan saja nanti dipilih. Nah, dalam menentukan lokus benchmark ini, tentu kita akan melihat lokus benchmarking tersebut itu sudah memiliki keunggulan apa dia, sehingga adik-adik melakukan benchmarking ke sana ya. Jangan sampai lokus yang sama sekali tidak punya apa yang akan kita ambil best practice-nya gitu ya, inovasinya apa yang sudah berhasil ya. Jadi kita mengambil lokus yang setidaknya paling tidak kalau misalkan kita sesuai dengan penilaian zona integritas memiliki predikat WBK atau kalau eh, apa namanya sudah lebih bagus lagi WBBM gitu ya. Atau kalau perusahaan-perusahaan swasta dia telah memiliki keberhasilan dalam penerapan inovasi-inovasi tertentu yang sudah banyak dicontoh oleh eh, apa namanya satker-satker maupun perusahaan-perusahaan swasta ataupun BUMN lainnya. Gitu. Nah, ini nanti adik-adik silakan membuat laporan. Sudah ada ketentuan. Sampai di sini ada cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan untuk yang hari ketiga ya. Masih ada 2 tugas lagi karena kita masih 10 JP ya adik-adik ya. Tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu silakan nanti membuat matriks berakhlak ya. Kenapa ini individu? Kita jadikan tugas individu karena adik-adik nanti itu pada agenda 4 memiliki kewajiban untuk menyusun rancangan aktualisasi yang akan didampingi oleh coachnya masing-masing, yaitu di dalamnya ada membuat matriks kegiatan. Ya. Kemudian tugas kelompoknya silakan membuat media infografis ya. Media infografis, instruksi silakan dilihat pada PLC ya, ketentuan penugasan di sana. Media infografis ini merupakan salah satu media yang cukup efektif adik-adik ya untuk menyampaikan jenis layanan kepada eh, apa namanya user kita ya, pengguna layanan kita ya. Karena di dalam media infografis ini selain ada teks ya yang menjelaskan terkait persyaratan-persyaratan di dalam pelayanan, dia juga ditunjang ya, didukung dengan adanya gambar-gambar yang menarik ya. Nah, nanti tugas adik-adik semuanya untuk membuat media infografis yang cukup komunikatif, yang cukup apa namanya menarik gitu ya, untuk bisa dinikmati oleh user kita. Siapa user kita? Yang penghulu tentu siapa? Masyarakat ya, calon pengantin atau siapa lagi? Yang guru berarti siswa ya atau wali murid. Yang dosen mahasiswanya ya kan, bersama rekan sejawat sesama dosen. Jabatan fungsional lain tentu menyesuaikan ya siapa yang menjadi sasaran atau objek dari layanan kita sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan adik-adik masing-masing. Oke, kita lanjutkan di hari keempat. Hari keempat yang saya sampaikan tadi, kita akan ada sinkronus 9 JP. Itu 1 hari full adik-adik ya, dari pagi sampai sore. Tapi ini saya lihat jadwal adik-adik saat sinkronus 9 JP, ini angkatan 57. Kenapa maju sekali ya sinkronusnya? Saya salah lihat jadwal nggak? Adik-adik sinkronus 9 JP-nya kapan? Besok? Coba minta tolong dilihat di jadwal. Hari Tiap Jumat. hari Jumat, Bu. Hari Jumat, Bu. Hari Jumat, tanggal 19. Iya. Kok ini saya di sini besok ya? Salah lihat jadwal apa saya ya? Bentar, ini angkatan 57 ya. Soalnya kalau hari besok nggak mungkin, wong kita penugasannya aja baru bikin kok. 57. 57, agenda 2, 9 CP. Oh iya hari Jumat 19 September.
Tapi salah ini saya ngisi. Oke, berarti adik-adik masih punya ini ya waktu untuk mengerjakan penugasan-penugasan sebelum kita ketemu di sinkronus ini ya yang 9 JP. Ngapain aja Bu? Zoom dari pagi sampai sore. Ini nanti kita ini ya kita kondisikan saja adik-adik ya karena saya juga ada coaching ya. Maka di sinkronus 9 JP itu kita akan melakukan diskusi dengan presentasi penugasan-penugasan yang sudah adik-adik lakukan semua ya. Baik itu secara individu, learning journal maupun secara kelompok ya. Video role model tadi, kemudian benchmarking, infografis, sampai ke matriks. Diskusi-diskusi tersebut kita lakukan dalam rangka untuk pengayaan adik-adik semuanya ya. Bagaimana nanti core values berakhlak ya. Ada agenda 2 yang merupakan nilai-nilai dasar ya pegawai negeri sipil itu nanti bisa terinternalisasi ya. Bisa adik-adik pahami ya lebih baik ya dengan beberapa contoh ya beberapa tayangan role model, kemudian kita melakukan benchmarking gitu ya. Mudah-mudahan itu semakin adik-adik pahami. Setelah paham, ya tahapan berikutnya. Jadi yang pertama tahapannya tentu ngerti dulu ya. Apa sih berorientasi pelayan? Apa sih akuntabel? Ngerti dulu. Setelah paham, mengerti, tahapan yang lebih tinggi adalah internalisasi. Jadi, bagaimana adik-adik bisa menginternalisasi, menghayati, ya, meresapi, memasukkan nilai-nilai tersebut pada diri kita masing-masing. Baru kemudian tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu mengimplementasikan. Ya. Harapannya setelah implementasi, nilai-nilai tersebut ya nilai-nilai dasar PNS tadi akan menjadi habits ya karena apa adik-adik nanti di masa aktualisasi 1 bulan itu bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tugas dan kegiatan adik-adik untuk menjawab core isu harapannya nanti bisa menjadi eh, apa namanya habits ya. Walaupun ketika adik-adik sudah lulus dari CPNS ini sudah hilang C-nya menjadi PNS, nilai-nilai tersebut itu tetap melekat pada diri adik-adik semuanya ya sebagai calon-calon pegawai negeri sipil ya. Calon-calon penerus bangsa ini ya adik-adik ya tentunya ya. Oke, itu di hari ke-4. Kemudian kita lanjutkan di hari ke-5 ya. Hari kelima ada sinkronus 3JP. Kita ini lebih pada conclusion ya. Nanti kita akan menyimpulkan apa materi-materi yang sebelumnya, penguatan. Namun di sini nanti saya akan isi biasanya dengan presentasi matriks ya. Matriks. Nah, masih ada tugas individu membuat learning journal tapi dalam bentuk teks. Ini di akhir ya. Itu adalah penugasan-penugasan yang insya Allah nanti akan kita kerjakan adik-adik ya. Jadi kita di hari ini hari apa? Selasa. Rabu, Kamis silakan mengerjakan penugasan-penugasannya. Hari Jumat insya Allah kita ketemu untuk mempresentasikan ya dari tugas-tugas yang sudah dibuat. Nah, sekarang saya ingin sampai di sini silakan kalau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan penugasan yang sudah kita berikan sambil saya siapkan untuk menjelaskan matriksnya di penugasan individu hari ke-3. Silakan. Bu izin tanya nggih. Ini monggo Mas. Untuk tugas-tugasnya itu deadline-nya masing-masing di hari yang sama apa tidak? Untuk Untuk yang tugas individu, ya individu sebaiknya di hari yang sama. Tapi kalau yang kelompok itu boleh di H+1 ya. Oke, siap, makasih Bu. Oke. Ada lagi yang lainnya? Silakan.
Untuk tugas individu hari ketiga berupa matriks saya akan menjelaskan supaya adik-adik nanti ada eh, apa, pemahaman awal dulu ya untuk mengisi matriks-matriks ini. Jadi kurang lebih nanti di template-nya ini sudah ada ya di DLC ya. Jadi silakan nanti mengisi ini. Nah, matriks ini ya untuk tugas individu ini sebetulnya merupakan bagian dari matriks rancangan aktualisasi yang nanti akan adik-adik kerjakan di agenda 4 ya. Jadi matriks ini merupakan bagian dari matriks rancangan aktualisasi yang akan adik-adik kerjakan nanti di agenda 4. So, apa yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini bahwa ketika, tolong diperhatikan di bagian isu ya. Ketika adik-adik sudah memiliki core isu yang fix, ini bukan identifikasi isu lagi ya, tapi ini sudah isu terpilih. Ketika di sini, di kolom yang isu ini, adik-adik sudah memiliki core isu yang fix, yang akan diangkat nantinya ke rancangan aktualisasi, maka adik-adik perlu bersyukur. Karena adik-adik mengerjakan tugas ini adalah sekaligus nanti mengerjakan tugas pada agenda 4. Ya. Jadi kita sudah mulai nyicil nih ceritanya ya. Kemudian bagaimana jika adik-adik belum memiliki core isu yang fix ya? Bu, saya kayaknya belum, Bu. Saya belum konsultasi dengan mentor saya. Saya belum tahu siapa mentor saya, apalagi konsultasi. Jadi saya belum tahu isu nanti yang akan saya angkat itu apa, gitu ya. Maka yang seperti itu adik-adik tidak perlu galau, tidak perlu risau ya. Karena kita masih punya spare waktu sampai nanti masuk di agenda 4. Tapi ketika adik-adik sudah masuk di agenda 4, itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Harus sudah ada kesepakatan dengan mentornya untuk core isu yang akan diangkat. Ya. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Di agenda 4 nanti kita itu step by step akan ada pembimbingan dengan coachnya masing-masing, adik-adik ya, untuk menyusun rancangan aktualisasi. Jadi kalau sudah masuk agenda 4 harus sudah konsultasi dengan mentor, harus sudah punya core isu yang memang sudah disetujui dan mendapat dukungan dari mentor. Bu, memang harus dapat dukungan ya. Yes, betul ya, harus dapat dukungan. Kalau ada nggak dapat dukungan dari mentor, susah kamu nanti kalau waktu aktualisasi ya. Itu karena apa-apa kita harus berkoordinasi dan konsultasi dengan mentor kita. Gitu ya. Karena mentor adik-adik itu nanti pada saat seminar, baik seminar rancangan maupun seminar laporan aktualisasi, fungsinya adalah memberikan dukungan dan penguatan. Jika mentor tidak mendukung, nggak bisa jalan aktualisasinya adik-adik. Itu ya. Jadi penting itu. Nah, untuk agenda 4 nanti, kolom yang ini, kalau misalkan adik-adik sudah dibuat dari tugas sekarang dan tidak akan berubah lagi, nanti di agenda 4 cukup menambahkan satu kolom setelah tahapan, yaitu kolom output. Dan satu kolom lagi setelah pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak, yaitu kolom keterkaitan visi misi. Gitu ya. Jadi kan yang ini adik-adik buat untuk penugasan hari ini tidak useless ya. Karena apa? Kalau misalkan core isunya tetap, berarti ini nanti bisa kita pakai di agenda 4 merancang aktualisasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Baik. Sekarang kita masuk ke isu adik-adik ya. Isu ini ya, ini kan merupakan, isu ini tidak akan muncul ya. Jadi core isu ini tidak akan muncul dengan sendirinya. Munculnya tentu dari melalui proses identifikasi. Maka adik-adik nanti melakukan identifikasi. Diminta untuk mencari 5 isu, misalkan ya. 5 isu, itu kan nggak akan mungkin kita akan menyelesaikan ya 5 isu tersebut pada
apa namanya masa 1 bulan, nggak mungkin ya. Maka dari identifikasi tersebut yang ketemu 5 isu, kita akan menggunakan tools ya, alat tapisan untuk menganalisis, baik melalui AKPL atau APKL maupun USG, sampai akhirnya ketemu satu core issue. Nah, ketika sudah punya satu core issue, tidak mungkin juga kita akan langsung core issue ini akan kita jawab dengan kegiatan-kegiatan kita, ya, inovasi adik-adik. Sebelum kita mengetahui apanya, penyebabnya, maka kita berikan ya alternatif untuk melakukan analisis ya, mencari penyebab dari core issue, yaitu salah satunya bisa dengan fishbone analysis. Tapi ini tidak satu-satunya. Adik-adik bisa memakai SWOT, bisa memakai SWOT atau apa lagi. Monggo silahkan. Ya. Setelah tahu penyebab dari core issue, baru nanti adik-adik bisa menentukan kegiatan-kegiatan yang ada di kolom 3 ini ya, sebagai solusi kreatif dan inovatif untuk menjawab core issue. Sampai di sini bisa dipahami? Mbak Gia pusing karena masuk angin. Semalam saya pakai kipas angin tuh, jadi saya masuk angin atau pakai AC kedinginan. Mas Agung pusing. Kenapa Mas? Bu, tanggal tua Bu, istri saya ini minta belanja lagi pusing saya. Mbak Alia pusing. Kenapa Mbak? Gitu. Ya Bu, saya tadi itu berantem sama teman saya misal. Nah, maka sama-sama pusing, obatnya sama nopo mboten? Tidak ya. Kita cari sebabnya. Mbak Gia tadi sebabnya karena masuk angin. Mbak, kamu biasanya apa Mbak? Minum tolak angin Bu. Ya udah kasih tolak angin. Insya Allah sembuh ya. Nah, Mas Agung gitu. Sama pusing. Udah kasih aja sama Mbak Gia. Mbak Gia dikasih tolak angin sembuh. Mas Agung kasih juga tolak angin. Sembuh apa enggak? Mari enggak Mas Agung kasih tolak angin. Enggak mari Rek. Mas Agung itu pusingnya karena tanggal tua. Istrinya minta data belanjaan. Nah, Mas Agung dikasih 1 lembar merah itu udah guyu dia, senyum nanti pasti. Tuh ya. Mbak Alia, kira-kira apa? Mungkin perlu mediator, ya kan, dipengaruhi supaya nanti tidak berantem lagi sama temannya. So, apa yang kita simpulkan dari ini adik-adik bahwa dengan penyebab-penyebab inilah kita bisa menentukan treatment ya untuk mengatasi masalah itu dengan tepat. Nah, maka ketika adik-adik tadi sudah mengidentifikasi beberapa apa namanya isu dan sudah terpilih satu core isu, sebelum menentukan kegiatan pada kolom 3 ini, maka kita perlu ya difasilitasi untuk mencari penyebabnya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya adik-adik nanti kegiatan-kegiatannya itu benar-benar jawab dari core isunya ya, dari penyebabnya. Jangan sampai penyebabnya A, nanti kegiatan adik-adik itu Z gitu ya. Ya, Joko sembung makan permen, nggak nyambung men gitu ya. Nah, kita akan mencari kegiatan atau menentukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan penyebab ya dari kondisinya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Setelah menentukan kegiatan-kegiatan, ya pastikan bahwa adik-adik kegiatan itu tidak kurang dari 3 atau tidak kurang dari 4. Kenapa Bu? Kalau sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh di Keplan ya, Keplan 81 ya tentang pedoman penyelenggaraan Latsar, paling tidak itu apa namanya lebih ini ya, lebih aman ya adik-adik untuk menentukan kegiatan itu 4. Itu di atas 3. Kalau 3 itu sebetulnya udah level yang tinggi ya untuk nilai 85, sekian ke atas ya. Tapi kami biasanya selaku coach menyarankan adik-adik itu kegiatannya itu ya minimal 4 ya, paling sedikit 4. Kegiatan tersebut terdiri dari ya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ya. Jadi
eh, kegiatan yang 4 tadi, misalkan kita 4, satu kegiatan perencanaan cukup satu kegiatan, ya, tidak harus berbunyi perencanaan, ya, tetapi adik-adik misalkan melakukan analisis kebutuhan, melakukan identifikasi awal, misalkan seperti itu, ya, itu termasuk kegiatan perencanaan. Nanti silakan diuraikan di tahapannya. Kemudian kegiatan yang berikutnya yaitu pelaksanaan. Nah, kegiatan pelaksanaan ini bisa 2 atau 3 kegiatan. Sesuai dengan inovasi adik-adik semuanya. Bu, saya ingin membuat konten. Oke. Bu, saya ingin mengunggahnya ke media sosial. Oke. Bu, saya ingin mensosialisasikannya. Oke, ya, silakan ya. Inovasi adik-adik. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini juga cukup satu kegiatan saja. Yang mana di dalam evaluasi itu intinya ya, adik-adik mau pakai tools ya, alat apa yang dipakai evaluasi, apakah itu mau menyebarkan pertanyaan melalui Google Form, atau adik-adik mau melakukan wawancara, atau yang guru melakukan post test di kelas misalkan ya, atau mengadakan membuat kuis ya untuk mengukur pemahaman peserta siswa misalkan. Apapun tools yang digunakan, setelah adik-adik menggunakan tools itu perlu dianalisis ya, dianalisis dari hasil wawancara tadi atau dari hasil Google Form atau dari hasil tes tadi. Untuk apa? Untuk bisa menentukan rekomendasi dan tindak lanjut. Begitu ya adik-adik ya. Itu inti di dalam evaluasi ya. Jadi kegiatan yang terakhir monitoring dan evaluasi intinya itu. Nanti silakan adik-adik bisa eksplor sendiri di tahapan kegiatannya. Itu adalah dalam rangka untuk melihat ya, before and after. Oh, misalkan Mas Agung ingin melihat membuat inovasinya itu dengan apa ya, pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan layanan di mana misalkan. Nah, before-nya seperti apa, after-nya ketika Mas Agung sudah membuat apa namanya, memanfaatkan medsos tersebut, apakah ada perubahan secara signifikan ya dari sebelum dan sesudah kita berinovasi. Itu ya adik-adik ya intinya ya. Itu di evaluasi. Silakan nanti dijelaskan pada tahapan-tahapan kegiatannya. Nah, tentu karena kita pembahasannya di agenda 2, maka untuk membuat matriks ini adik-adik harus ya mengkaitkan pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya. Ini minimal satu kegiatan itu adik-adik silahkan tidak hanya 2 seperti ini ya, tetapi bisa 4 ya. Karena pasti satu kegiatan itu akan mengandung, Bu, ini berkaitan dengan berorientasi pelayanan, oke. Berkaitan dengan akuntabel juga, Bu. Harmonis juga, Bu. Kolaboratif juga, gitu. Ya udah dimasukkan ya. Tetapi tentu ada reasonnya ya. Ada penjelasannya. Baik, adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini silakan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Cukup jelas ya. Jadi untuk penugasan individu kalau bisa hari ini disubmit, kalau untuk yang kelompok H+1 silahkan. Sekali lagi untuk Mas Agung dibagi anggota kelompoknya 1A dan 1B, buat Mas Gozali tadi 2A dan 2B ya adik-adik ya. Silahkan dikerjakan, jika misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke? Kelas? Sudah paham ya? Kok banyak banget tuh Bu tugasnya Bu? Lah memang dia namanya aja lajar CPNS oh ya. Nanti kalau nggak ada tugas ada dia tidur tidur tok ae. Ya, ini ya apa namanya ambil hikmahnya ya. Ini adalah dalam rangka penguatan adik-adik semuanya ya. Dengan cara ini paling tidak kita nanti eh, bagaimana sih kita sebagai calon pegawai negeri sipil ya. Adik-adik dipersiapkan untuk menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Harapannya bisa memutus mata rantai atau sistem yang ada mungkin di Indonesia yang terkadang kita melihat sudah begitu carut marutnya negara ini ya adik-adik ya. Maka ke pundak siapa lagi ya. Kita harus memikir bahwa negara ini bisa menjadi negara yang maju ya.
sesuai impian banyak orang, sesuai yang menjadi amanah di dalam Undang-Undang 1945 ya Pak adik-adik ya, di pembukaan Undang-Undang 45. Kadang mungkin mungkin pesimis ya terkadang kita ya, tetapi yakinlah bahwa sesuatu itu mungkin sulit ya kita untuk memulai dari sesuatu yang besar. Maka kita mulai dulu dari yang kecil, dari saat ini ya, dari diri sendiri, ibda min nafsik gitu ya adik-adik ya, untuk berbuat kebaikan. Maka jangan bosan-bosan adik-adik untuk selalu berbuat baik ya, walaupun itu tidak dipandang orang, walaupun itu mungkin akan sulit untuk merubah sesuatu ya, gitu. Tetapi biiznillah ya, semoga artinya dengan niat baik kita semuanya nanti akan bisa tercapai. Jadilah magnet kebaikan ya. Jadilah lilin yang bisa menerangi sekeliling kita ya adik-adik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pembelajaran kita di sore hari ini. Saya harus ke kelas berikutnya. Eh, Semangat selalu ya adik-adik, jaga kesehatan senantiasa karena waktu kita masih panjang ya. Baik, saya akhiri pembelajaran kita. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Ibu. Pagi, Baik, Pak. terima kasih Bu Nikmah. Untuk kelompok 1 dan 2 dipersilakan untuk lift. Oke, berikutnya untuk kelompok 3 dan 4 sepertinya